Diguyur hujan dan angin kencang, pohon setinggi 12 meter di Keramat Jati, Jakarta Timur malam tadi tumbang menimpa motor. Kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah terus mengalami peningkatan. Pilot Rusia memberi peringatan pada kapal perusak Inggris yang masuk perairan mereka. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain di mana rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota sebesar Rp60.000 menuai pro dan juga kontra. Bersama saya Pram Senjaya Dan saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon setinggi 12 meter di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta malam tadi tumbang menimpa seorang pengendara motor. Korban menderita luka ringan, namun sepeda motor rusak parah. Pohon beringin setinggi 12 meter dengan diameter 40 cm di Jalan Raya Bogor, kilometer 19, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, malam tadi tumbang. Sejumlah petugas dari Sudin Pertamanan Jakarta Timur memotong batang pohon yang menutupi badan jalan. Pohon beringin berusia 5 tahun tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Minggu sore. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas tertimpa. Meski hanya menderita luka ringan, namun sepeda motornya rusak parah. Truk pengangkut bata hebel malam tadi menabrak pilar jalan raya non-tol Kasablanka di kawasan Jalan Profesor Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, akibat kecelakaan ini bagian depan mobil atau kabin pun ringsek. Ruas Jalan Profesor Dr. Satrio Arah Kuningan Minggu malam mengalami kemacetan karena adanya kecelakaan. Kecelakaan tunggal ini dialami oleh sebuah truk pengangkut bata hebel yang sedang bermuatan penuh saat melaju dari Tanah Abang menuju Kampung Melayu. Kecelakaan terjadi pasca hujan deras melanda kawasan ini. Saksi mata mengatakan truk ini tiba-tiba menabrak pilar jalan raya non-tol. Kecepatan truk yang saat itu melaju kencang membuat bagian depan atau kabin truk ringsek. Oh, yang tadi kan posisi lagi emang berdiri sini, cuma posisi ngadap ke ujung sana kan, tahu-taunya ngedengar bunyi berbobdong, habis itu udah nggak ada lagi. Bunyinya kuat Pak, bunyinya kuat banget, kalau nggak kuat nggak kayak gitu kan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun ruas jalan Profesor Dr. Satrio sempat mengalami kemacetan lantaran sisi belakang truk yang menutupi jalan dan sebagian muatan berserakan di jalanan. Tan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, truk trailer menabrak masjid dan rumah di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kendaraan syarat muatan tersebut melaju keluar jalur untuk menghindari kemacetan di depannya. Sebuah truk trailer bermuatan 36 ton produk makanan ini menabrak pagar masjid dan rumah di Desa Beji, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Minggu sore. Kecelakaan bermula saat trailer yang dikemudikan Suwarno melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi kejadian terdapat penumpukan kendaraan saat hendak memasuki gang. Sopir trailer berusaha menginjak rem, namun kendaraan tetap melaju kencang. Untuk menghindari tabrakan, sopir trailer mencoba banting setir ke kiri. Akibatnya, trailer keluar jalur menabrak pagar masjid dan juga rumah warga. Gimana? Saya banting ke kiri. Banting ke kiri, menghindari apa itu? Menghindari orang. Menghindari orang. Iya. Terus nabrak apa ini Pak? Nabrak ini tembok.
pagar masjid sama rumah itu. Ini muat apa, Pak? Muat nilai pernah. Dari mana mau kemana? Dari Jakarta mau ke Ngoro, kawasan Ngoro Mojokerto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi kebakaran. Pemirsa, sebuah rumah panggung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Video amatir merekam kebakaran sebuah rumah panggung berlantai 2 di Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga juga berusaha membantu menyelamatkan harta benda milik korban. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Menurut info dari saksi yang ada di lokasi, katanya api bermula dari atas atap rumah. Ya, kemudian tiba-tiba menyebar langsung melahap satu rumah. Kebakaran menyebabkan pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kapal ikan di lokasi pelelangan ikan pun terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api bahan bakar bensin di kamar kapal. Apa kapal itu kesian? Hah? Allah kasih. Rata nih kapal sini. Oh taputar. Kebakaran kapal KMN Maritim 19 GT30 terekam dalam video amatir warga di Kolakasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian kapal dan memicu asap tebal. Peristiwa kebakaran ini menarik perhatian penghuni yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan. Menurut saksi, kejadian bermula saat sejumlah ABK sedang memperbaiki mesin pompa di dalam kapal. Tiba-tiba api muncul dan menyambar percikan bensin sehingga merambat ke seluruh bagian kapal. Naik di atas, belanja di situ, dia bilang Pak Beca, terbakar ke kapal tak, turun nih Kak. Nggak bisa begitu orang begitu, karena dia sudah melepas, kita ada begini cuma jembatan menunggu, karena sudah terbuka semua tali. Kebakaran kapal dipadamkan setelah 1 jam dibantu warga sekitar dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, kerugian ditaksir sejumlah ratusan juta rupiah. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Sejumlah warga desa Panton Rayek, Aceh Timur, Aceh menjalani perawatan medis usai mengalami sesak nafas dan mual muntah. Ya, diduga warga mengalami keracunan gas yang bocor dari sebuah perusahaan gas dan minyak. Sebanyak 12 orang dilarikan ke Puskesmas Benda Alam karena keracunan gas. 2 diantaranya harus dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud akibat mengalami sesak nafas berat dan muntah-muntah. Sementara warga lainnya langsung keluar dari desa Panton untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Diduga paparan gas ini bersumber dari sumur minyak dan gas PT Medco E dan P Malaka di desa Panton, Aceh Timur. Saat ini pihak Medco tengah memeriksa sumber kebocoran gas. Memuntah. Terasa baunya gimana, Bang? Kayak karet dibakar. Udara yang tidak bersih dah. Ya. Nah, kita tidak tahu apa, tapi rata-rata itu dengan gejala mual, pusing. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kita tangani, hanya ada 2 yang mesti kita rujuk ke rumah sakit. Ya. Dan ini sudah dalam perjalanan, mungkin ini sudah.
Pemirsa, 4 warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia usai mengonsumsi ikan beracun. Sementara itu 8 orang lain yang masih menjalani perawatan intensif di UGD RSUD TJ Hillers Maumere. Tangis warga pecah saat mengetahui kerabatnya meninggal dunia usai menjalani perawatan di ruang UGD RSUD TJ Hillers Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di rumah sakit ini ada 4 orang warga desa Hodel, Kabupaten Sika yang meninggal dunia usai mengkonsumsi ikan buntal yang beracun. Selain itu ada 8 orang yang masih menjalani perawatan intensif di ruang UGD rumah sakit, sementara seorang warga telah sembuh dan diperbolehkan pulang. Peristiwa ini berawal saat 20 orang warga menggelar pesta minuman keras tradisional Muke di rumah Bernardo Simon. Karena kekurangan makanan tambahan, didatangkan ikan buntal yang sudah dimasak. 2 jam kemudian, sejumlah korban merasakan gatal dan bengkak di bibir serta tangan kram. Warga mulai panik saat sejumlah korban mulai muntah-muntah. Buntal kok apa? Oh, itu rebus atau besar tuh. berebus atau goreng mereka? Iya kan, santan ke santan. Diduga keracunan gas, 12 orang warga di Aceh Timur dilarikan ke puskesmas dan kami akan hadirkan usai kumandang azan subuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami di News Pagi.